mendengarkan firman Tuhan atau materi yang akan disampaikan oleh Kira. Mari teman-teman semuanya, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan atau menyajikan materi yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ya, shalom. Saudara yang terkasih, shalom. Kedengeran? Bisa kedengeran ya? Ya, puji Tuhan. Malam ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama. Tadi minta maaf, saya ganti-ganti akun ya karena ada nge-lag segala macam, jadi nggak bisa dibuka, baru akhirnya bisa dibuka ya, puji Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, hari ini saya diberikan tema oleh pemuda. Kita akan membahas tentang seks ya. Saya boleh tahu di sini apakah ada yang sudah menikah? Selain Pak George, Pak Gerson, ada yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Nggak kelihatan ya? Nggak ada ya? Berarti di sini semua masih ini ya, masih lajang ya. Yang mau menikah angkat tangan? Siapa yang mau menikah? Oh, banyak yang mau menikah. Ya, saya lihatnya Okto yang angkat tangan karena tertutup semuanya gitu ya. Nah, saudara yang terkasih, sebelum saya akan bahas tentang seks pranikah, saya ingin mengajak kita sekali lagi berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan, sumber dari segala kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pencerahan yang Tuhan selalu berikan kepada kami, sehingga jalan kami boleh Tuhan jaga dan pelihara. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan mengenai seks pranikah. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu yang terbatas untuk menjadi berkat bagi setiap anak-anak muda di sini Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati kami semua supaya kami dengan rendah hati mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan semua peralatan, Jimit yang kami gunakan, bahkan juga internet, kami mohon bantuan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga hal ini semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan dipermuliakan, kami diberkati. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, saya akan mempresentasikan apa yang saya persiapkan. Sebentar ya. Oke. Bisa terlihat ya sharingnya? Bisa? Oke. Seks. Nah, sebelumnya bicara mengenai seks ya saudara ya. Apa itu seks? Ya, mungkin saudara sering mendengar ya, ada seorang anak kecil yang bertanya kepada orang tuanya ketika diberikan sebuah formulir dari sekolah, ya kan? Lalu dibilang, "Mami, Papi, seks itu apa?" Ya kan? Dan mami papinya itu menjawabnya dengan berputar-putar karena ini anak kecil kok tiba-tiba ngomongin seks gitu ya. Lalu setelah dijelaskan macam-macam, "Gimana nak, ngerti nggak?" Dia tambah bingung. Akhirnya dia masuk ke kamar lagi, ya. Ternyata mengapa dia bertanya seks? Oleh karena di pertanyaan di sebuah form yang dia miliki itu bertanya mengenai seksnya apa, pria atau wanita gitu ya, male atau female gitu ya. Nah, orang tuanya sudah berpikir yang macam-macam ya. Nah saudara, ini yang seringkali terjadi ya dalam kehidupan kita. Ketika kita membahas mengenai seks ya, maka terlalu luas yang kita pikirkan gitu ya. Apa itu sebenarnya seks ya? Nah, saya mencoba mencari menurut kamus ya, seks itu adalah berbicara mengenai jenis kelamin ya. Jadi apa itu seks? Seks itu jenis kelamin artinya ya. Atau yang kedua, biasanya orang suka menjelaskan mengenai seks. Apa itu seks? Seks adalah hal yang berhubungan dengan alat kelamin gitu ya. Atau biasanya lagi orang mengaitkan seks dengan birahi ya. Jadi kesimpulan secara umum yang saya temukan, ini secara umum ya saudara ya. Apa itu seks? Seks adalah jenis kelamin atau seks adalah hal yang berhubungan dengan alat kelamin. Oke ya. Nah, saya yakin kita semuanya memahami ini. Kemudian, nah, kita akan melihat dari Alkitab, apa kata Alkitab tentang seks ya.
Saudara, kita meyakini bahwa Alkitab adalah sebuah kebenaran mutlak ya. Setuju ya? Kita meyakini kita orang percaya, maka segala sesuatu dalam kehidupan kita diatur dalam firman Tuhan ya. Jadi saya ingin kita belajar tentang seks dari kacamata Alkitab. Nah, saya mengajak kita membuka Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai 25, lalu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Oke, sudah mendapat? Saya akan bacakan buat kita semuanya. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Yang berikutnya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian saya lanjutkan ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Nah, saudara, kita lihat di Alkitab ini ya, khususnya ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara yang terkasih, apa pandangan Alkitab tentang seks? Dari firman ini, saya menyimpulkan menjadi 4 hal. Ya. Yang pertama, seks adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan. Jelas ya. Seks itu Tuhan yang menciptakan, bukan dosa. Jadi seharusnya ketika kita berbicara seks, itu adalah hal yang indah, hal yang baik. Karena ketika Allah menciptakan, Allah mengatakan semuanya baik, gitu ya. Jadi yang pertama, ketika kita berbicara mengenai seks, seks itu adalah diciptakan oleh Allah, dan itu baik di mata Allah. Ya. Yang kedua, seks Tuhan ciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Pasal 1 dan pasal 2. Allah berfirman kepada perempuan dan laki-laki, beranak cuculah. Ya. Bahkan ayat yang ke-24 pasal 2, mereka berdua telanjang. Mereka tidak merasa malu. Ya kan? Jadi seks itu Tuhan berikan kepada manusia sebelum manusia berdosa. Nah, tapi ada batasannya, ya. Tadi kalau kita baca pasal 2 ayat 24, ya. Pasal 1 dulu. Pasal 1 ayat 28. Perhatikan saudara. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Ya. Artinya apa? Sebuah hubungan seks itu dilakukan haruslah dalam sebuah hubungan pernikahan. Ya. Jadi dalam sebuah lembaga pernikahan, Allah memberkati dulu, baru ada firman. Jelas ya? Allah memberkati mereka, setelah memberkati Allah berfirman, beranak cuculah. Ya. Jadi kalau kita melihat hierarkinya seks itu, hierarki seks itu, Allah memberkati, Allah mempertemukan, Allah memberkati mereka, baru ada hubungan seks, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian yang poin keempat ini, hubungan seks adalah baik dan benar kalau dilakukan saat yang tepat. Saat kapan? Setelah menikah. Jelas ya, setelah diberkati Tuhan. Lalu, hubungan yang benar. Hubungannya apa? Dalam pernikahan. Ya. Orang yang tepat. Saya sudah menikah. Dia sudah menikah. Tapi bukan suami kamu, bukan istri kamu. Ya nggak boleh gitu ya. Jadi, orang yang tepat ya suami kita, istri kita gitu. Ya. Jadi harus dalam 3 hal ini. Ya. Setelah saya diberkati Tuhan, dalam pernikahan, dan ya suami saya, pasangan saya begitu. Ya. Nah, ini adalah
pandangan Alkitab tentang seks. Jadi ini jalurnya jelas teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, masalahnya sekarang ini yang menjadi gosip ya, yang menjadi masalah adalah sekarang ini orang tidak lagi memiliki tujuan pacaran yang jelas. Minggu lalu saya mengikuti sharingnya Okto ya, bagus sekali tentang pacaran ya. Tentu sekali teman-teman, saya mencari data juga dari internet, dari mana ya. Sekarang ini zaman now ya, ini zaman now ya. Zaman sekarang ini orang pacaran itu tujuannya apa? Ya. Orang pacaran tujuannya apa? Ya termasuk saya kan guru ya. Oh ya, saya belum kenalin diri, saya Ira Gloria. Saya ini adalah guru agama di sebuah sekolah swasta di SMP di Jakarta. Ya. Terus saudara, biasanya anak-anak itu kalau pacaran ya, biasanya itu mencari apa? Mencari kenyamanan. Jika hang, boleh tolong WA saya ya kalau hang ya. Soalnya saya tidak bisa melihat kalian. Ya. Nah, apa tujuan pacaran zaman now? Biasanya orang tuh mencari pacaran itu adalah tujuannya kenyamanan. Nah, ini hati-hati saudara. Pusatnya pada aktivitas fisik. Nah, seperti saya sampaikan minggu lalu dalam chat saya di Cimit ini, sebenarnya Alkitab itu tidak pernah bicara mengenai pacaran, nggak ada. Ya, itu memang konteks PL dan PB, nggak ada pacaran, gitu ya. Yang ada itu dalam konsep terselubung itu kencan umum dan kencan khusus. Ya, jadi kalau saudara mengatakan saya mau mengenal dia, pacaran yuk, nggak bisa. Ya, pacaran itu bukan tahap perkenalan, salah. Ya, dalam kencan umum lah, ketika kita berteman itu keperkenalan, kita serahkan sama Tuhan, doa sama Tuhan, gitu ya. Itu perkenalan. Jadi ketika pacaran itu sudah kepada kencan khusus. Dan memang ada sebuah kalau dalam Alkitab itu pertunangan malah, ya. Memang ada sebuah ikatan yang akan terhubung kepada pernikahan. Paham ya? Jadi, nah ini hati-hati nih, zaman sekarang ini oleh karena sebuah kebenaran yang zaman postmodern ya, kebenaran itu semuanya kebenaran relatif ya. Jadi orang itu menyatakan sebuah kebenaran kalau hatinya itu nyaman, ya kan? Jadi berdasar pada apa? Berdasar pada pusat hati, perasaan. Nah, termasuk dalam hal seperti ini, saudara. Ya, jadi kalau saya nyaman dari Tuhan belum tentu, gitu ya. Kalau kami damai dari Tuhan belum tentu. Jadi tujuan pacaran biasanya kenyamanan, lalu mengaitkan dengan Alkitab lagi. Buah roh damai sejahtera belum tentu. Ya. Jadi apa tujuan pacaran zaman sekarang? Biasanya orang pacaran mencari kenyamanan. Aduh saya nyaman sama dia, deg-degan gitu kan, deg-degan gitu. Nah, ini hati-hati. Atau yang kedua. Nah, ini remaja banget sih. Apa tujuan pacaran zaman sekarang? Oh, populer. Biasanya maaf ya, ini ada istilah yang agak kejam ya menurut saya ya. Jonas ya kan, jomblo ngenes ya kan. Nah, itu juga satu hal yang apa ya, sepertinya orang yang jomblo, yang single itu tuh suatu hal yang kuno banget gitu ya, nggak keren gitu ya. Ini gua dong laku ada pacar, belum tentu. Maksudnya ya itu hal-hal yang salah sebenarnya. Itu konsep tujuan pacaran zaman now. Popularitas, oh saya cakep, saya ganteng, saya terkenal gitu ya, saya cantik gitu. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Tujuan pacaran kita apa? Nah, yang lebih banyak lagi adalah yang ketiga, nggak ada ikatan. Nah ini teman-teman saya menemukan ya, termasuk di lingkungan remaja yang saya layani. Mereka itu bisa ngomong, ya, ini lawan jenis ya, gue suka sama lu, gitu. Terus si ceweknya bilang, iya, gue juga suka sama lu. Nah terus waktu saya tanya sama mereka, waktu kamu ngomong suka, setelah sama-sama ngomong suka, status kalian apa? Ya nggak ada, Bu. Lah, saya sampai bingung loh. Ini zaman sekarang, ini fakta yang terjadi. Jadi, untuk apa kamu ungkapan suka itu? Ya supaya dia tahu saya suka sama dia. Lah, terus setelah kalian ngomong suka sama suka, apa yang terjadi? Ya nggak apa-apa, Bu. Yang penting saya sudah sampaikan perasaan saya. Nah ini, ya saudara ya. Ini pacaran zaman sekarang ini pusatnya kepada diri sendiri, gitu ya. Ya udah, akhirnya nggak ada status. Nanti bikin sakit hati, Bu, nanti apa segala macam. Nah ini hati-hati saudara ya. Ini realita zaman sekarang. Orang pacaran hanya pusat pada aktivitas fisik, lalu supaya keren. Lalu nah ini yang paling bahaya, nggak ada ikatan. Salah. Dulu saya pernah menyampaikan di khotbah ya, waktu kita masih belum COVID-19 ini, saya pernah khotbah di pemuda.
ya. Cinta menurut Kidung Agung, ya kan? Kalau kita baca tuh Kidung Agung berapa, saya tidak mempersiapkan itu, tapi saya ingat, taruhlah engkau seperti meterai di lenganku, ya kan? Itu cinta yang dari Alkitab, dari Tuhan, ya. Artinya ketika kita sebut ada komitmen, ada meterai di lenganku, lalu di mana lagi ya? Jadi itu sesuatu yang terlihat seharusnya. Itu cinta yang Tuhan ajarkan dari versi Alkitab, ya. Jadi sebuah ikatan perasaan yang memang kita tunjukkan depan umum, ya. Itu harus terlihat nyata. Jadi nggak ada backstreet sebenarnya. Jadi kalau orang pacaran backstreet itu juga sesuatu hal yang dipertanyakan. Kenapa backstreet? Kita kan anak terang gitu ya. Oke, saya sampaikan dulu apa yang saya sampaikan. Nanti itu ada sanggahan, silahkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini cuma intermezzo ya teman-teman ya. Contohnya mungkin banyak yang mengagumi pemain bola ini ya, Ronaldo ya. Ya bukan cuma dia sih, banyak sekali di dunia sekarang ini orang yang sudah punya banyak anak, ya kan, tapi nggak ada ikatan pernikahan gitu ya. Nah, jadi nggak ada ikatan, ya udah, tapi anak sudah banyak gitu ya. Nah, lalu ada sebuah kasus dulu, masih inget ya, dia nggak sengaja ciuman sama Dybala ya, oleh karena bersorak kemenangan lalu digosipin, homo. Nggak juga, ini cuma nggak sengaja, saya cuma buat intermezzo aja ya. Di dunia ini, maksudnya begini, di dunia ini faktanya adalah orang menganggap cinta itu sudah sesuatu hal yang apa ya, yang lumrah. Bahkan masalahnya sekarang di luar negeri ya, di luar negeri itu orang itu kalau ketemu gini ya, lawan jenis ketemu, terus dia mau berhubungan seks langsung, udah yuk gitu. Jadi nggak ada tahapan-tahapan, langsung aja ya. Ini saya juga temukan di internet. Waduh, mengerikan dunia sekarang gitu ya. Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan, gitu ya. Nah, teman-teman, saya ingin membukakan mata kalian, hai para anak-anak muda, ya. Kita lihat pengalaman dari Alkitab, ya. Nah, mari kita buka 2 Samuel pasal 13. Nah, saya ingin melihat wajah kalian ya. Saya stop dulu ya, stop sharing ya. Oke. Akibat seks di luar nikah, ya. 2 Samuel pasal 13, boleh dibuka. 2 Samuel pasal 13 ya. Nah, saya akan bacakan buat kita semua. Ini kisah Amnon dan Tamar. Ayat 1, semua perhatikan di Alkitab ya. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud, ini kakak adik berarti ya, jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ayat 11, ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel."
Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku, dan engkau ini engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian, saudara perhatikan ayat yang ke-15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah, dan seterusnya. Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah kisah di Alkitab. Ya, pada waktu itu Amnon sangat menyukai Tamar. Tiba-tiba suka jatuh cinta. Ternyata laki-laki kalau jatuh cinta, ya kan, jatuh cinta itu menggebu-gebu gitu ya. Apapun akan saya lakukan untuk mendapatkan dia. Setuju? Ya, bapaknya Icil setuju ya. Apapun akan saya lakukan untuk mendapatkan perempuan itu. Ya, nah, anak-anak muda hati-hati. Setuju. Anak muda perhatikan. Ya, ketika keinginan kamu itu, kalian itu sangat memuncak, dan akhirnya terjadilah seks di luar nikah ini. Lihat contohnya si Amnon, ayat 15. Timbullah kebencian yang sangat besar. Saudara, seks itu Tuhan yang menciptakan. Tuhan katakan indah. Tetapi ketika seks itu dilakukan di luar Tuhan, saudara jangan pikir hasilnya akan seindah yang dalam pikiran kita. Enggak. Ya, ini sejarah Alkitab menulis. Saya nggak tahu apa alasannya Alkitab menulis ini ya, dengan jujur menceritakan mengenai kegagalan anaknya Daud ini. Ya, tapi ini pengalaman saudara. Memang pengalaman jangan jadi patokan sih, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Ya, seks itu Tuhan ciptakan kudus, indah. Tetapi ketika seks itu dilakukan di luar Tuhan, maka keindahan yang milik Tuhan itu, keagungan yang milik Tuhan itu nggak ada bersama dengan seks. Setuju ya? Nah, saudara ya, ini masih saudara pikirkan. Ketika kalian melakukan seks di luar nikah, malah hasilnya kebencian. Kok kalian baca lagi seterusnya? Dan saya juga banyak membaca artikel-artikel, ya, kesaksian-kesaksian, ya, setuju kok, gitu ya. Banyak sekali orang yang sudah mengerjakan seks di luar nikah, melakukan seks di luar nikah, itu akan menjadi apa ya? Oh, ini toh seks, oh itu doang toh. Jadi nggak sesuatu yang kejutan lagi, nggak sesuatu yang ini lagi, gitu ya. Wah lagi, oh udah selesai, ya. Malah jadi nggak baik buat kalian nantinya ketika dalam pernikahan. Nanti saya akan bahas akibat seks di luar nikah. Saudara, saya hanya mau menceritakan kesaksian Alkitab, kisah nyata ini. Amnon pernah menggebu-gebu suka sama Tamar. Ketika dia mendapatkan itu, setelah itu malah jadi benci dia, ya, sama Tamar. Nah, satu lagi, saya ingin kalian semua membuka Kejadian 3:16. Memang saya paling jarang membahas ini ketika di umum. Saya nggak pernah membahas, tapi kali ini saya bahas, oke lah. Ya, tapi saya mohon, hai para pria, jangan menggunakan ayat ini untuk kamu manfaatkan untuk keinginan pribadi kamu yang salah ya. Oke. Kejadian 3:16. Oke. Saya akan bacakan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara terkasih yang perempuan, saya banyak bertemu dengan anak-anak gadis, anak-anak perempuan muda. Ketika dia dirayu sama pria, awal jual mahal, gitu ya. Tapi ketika sudah didapat sama pria itu, maka, maaf ya, saya harus berbicara terus terang nih. Maka kemudian yang lebih membutuhkan seks siapa? Perempuannya. Ya. Dan ternyata di Alkitab mengatakan demikian. Hukuman bagi perempuan adalah dia akan berahi kepada suaminya dan suami berkuasa atasnya. Banyak kesaksian teman-teman perempuan. Ya, si cowok sudah mau ninggalin ceweknya. Ya, oleh karena udah dapet kan. Tapi si cewek ini yang terus-menerus minta, ayolah. Jadi saran saya jangan sekalipun Anda, saudara perempuan, menyerahkan. Ya, ini memang saya jarang bahas ini bersama laki-laki. Biasanya saya bahas ini kalau sama perempuan saja gitu ya. Karena agak bahaya kalau laki-laki tidak bertanggung jawab mengetahui ini, gitu ya.
Tapi karena ini kita sesama kumpulan kecil, saya akan bahas. Jadi secara psikologis ya, dan juga firman Tuhan menyatakan ya, itu diberikan kepada perempuan. Hukuman itu, berahi itu. Ya, jadi jangan mau perempuan, sekali kamu gini, sekali kita disentuh ya, laki-laki itu menyentuh berpikir oke, selesai gitu ya, nggak dipikirin. Tapi kalau perempuan sekali disentuh dia akan dipikirin, malam-malam tidur gitu ya, aduh gitu ya, ya akhirnya akan terus-terusan. Beda sama laki-laki. Dan ternyata Alkitab juga mengatakan seperti itu ya, perempuan itu akan berahi kepada suaminya berkuasa atas dia. Dan jadi, nah ini kita kembali ke Alkitab. Kalau laki-laki ada seks sebelum nikah, hasilnya berbeda ya. Nah makanya ini mesti dijaga, saudara ya, kita mesti jaga. Oke, nah saya kembali kepada presentasi saya. Nah ya, tadi kisahnya sudah lihat ya, kisah ini ya. Wah, pria yang menggebu-gebu setelah dia dapat dan dia lakukan seks di luar nikah, apa yang terjadi? Oh, seks begini doang toh, oh udah gitu ya, malah ada kebencian. Jadi hati-hati, seks di luar Tuhan gak ada keindahannya ya, malah pikiran kalian yang nantinya jadi rusak. Panduan pornografi ya, kasihan ngelihat muka mereka pun udah kayak orang gitu ya, istilahnya nggak konsen gitu. Saudara, tidak ada hal yang indah di luar Tuhan, percayalah ya. Ketika ini, karena ini Tuhan yang menciptakan gitu ya. Oke. Nah, saya akan masuk ke sini. Dampak hubungan seks pada masa pacaran sebelum menikah, gitu ya. Ini karena kita orang timur, ya, maka kemungkinan besar melebarkan kemungkinan kehamilan, ya. Apalagi nggak pakai alat-alat kan. Udah pasti ya yang pertama ini ya, melebarkan kemungkinan kehamilan. Dan kehamilan sebelum menikah akan menciptakan aborsi jelas atau pernikahan dini. Saudara, jangan jadikan pernikahan sebagai hukuman ya. Jadi kalau saudara sudah terjebak dalam seks sebelum nikah dan kamu hamil, kalau kamu belum yakin bahwa kamu harus menikah, kamu belum berdoa segala, maksudnya jangan jadikan pernikahan sebagai hukuman. Kesian nanti terlalu panjang. Lebih baik kamu jalani. Ya semoga di sini nggak ada sih. Ya, jalanilah dampak dari dosa kamu. Minta ampun sama Tuhan. Jalani dampaknya. Jika dia bukan anak Tuhan seperti yang dibahas waktu minggu lalu, ya udah putuslah. Jalani aja. Memang kita harus menerima hukuman atas dosa kita kan, malu atau apa. Tapi percaya kepada Tuhan kan. Tuhan mengampuni kita. Ya, serahkan isi hatimu kepada Tuhan, masa depanmu milik Tuhan kok. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada hubungan seks sebelum nikah, gitu ya, jangan jadikan pernikahan, nanti kamu lebih parah lagi pernikahannya. Jangan, gitu ya. Jangan menikah. Gitu. Jangan jadikan pernikahan sebagai hukuman. Itu adalah lembaga yang sangat kudus. Gitu ya. Nah, kecuali kalau kamu sudah yakin dan semuanya dalam pergumulan dan dalam jawaban dari Tuhan, silakan. Ya, tapi jika tidak, jangan. Ya, nah jalani saja hukumannya yang kamu alami dari Tuhan. Gitu ya, jalani dengan kerendahan hati. Pasti masa depan milik Tuhan. Ya, nah ini dampak yang pertama, pasti ada melebarkan kemungkinan hamil. Lalu kalau hamil bisa aborsi atau pernikahan dini. Tapi saran saya jangan menikah dini. Ya, jangan aborsi juga. Yang kedua, mencemari proses dan tujuan berpacaran. Iya, pasti ya, sekali lagi berpacaran itu bukanlah tahap perkenalan. Ya, teman-teman ya. Bukanlah tahap perkenalan. Ya, tapi benar-benar itu adalah tahap kencan khusus kamu untuk masuk dalam pernikahan. Gitu, ya. Nah, ketika kamu sudah seks sebelum nikah, itu akan tercemar semua dan akan merusaknya panjang sekali. Ya. Nah, ini yang tadi kan si Amnon kan. Saudara yakinlah, kalau saudara sudah seks pranikah, itu akan ada di hati kecil. Di hati kecil itu akan ada kok. Cewek akan merasa gini, cowok ini ternyata nggak sayang aku. Cowok kalau sayang sama cewek, dia akan jaga. Dia akan jaga sampai ke pernikahan. Ya. Dan kalau sudah terjadi, pasti ketika menikah kalian itu ada di dalam pikiran kok. Namanya pikiran dari dikuasai dosa kan. Akan ada memandang rendah.
Ya, si cowok memandang rendah, kamu juga dulu perempuan begini. Itu nggak bisa dihilangkan, saudara. Ya, jadi ini hati-hati. Gitu. Pasti akan ada si cewek juga akan merasa, kamu tuh nggak jagain saya, nggak lindungi saya kok. Gitu. Jadi, nah ini sangat nanti dampaknya panjang nih, psikologi dalam pernikahan. Relasi dalam pernikahan itu akan jadi panjang urusannya. Konselingnya panjang nanti sama Pak George gitu ya. Jadi mengurangi respect. Percayalah. Gitu ya. Laki-laki sudah dapat perempuan pasti dia akan ternyata perempuannya begini. Demikian juga cewek juga, ternyata cowoknya gini. Ya udah, akhirnya menjalani hubungan hanya karena udah terjadi, gitu kan? Ya. Nah, ini juga menciptakan keraguan akan penguasaan dirinya. Saudara, ketika kita sudah jatuh, ketika saudara jatuh kepada seks pranikah, itu secara psikologis juga menciptakan keraguan akan penguasaan dirinya dengan orang lain. Itu kayak ada sesuatu yang lost, saudara. Ya, dulu saya pernah melayani satu remaja. Ya, dia sudah ya seperti itu, sudah hubungan seks. Ya, itu kayak ada sesuatu benteng yang lepas dalam diri dia. Kesian sekali. Butuh orang tua, butuh keluarga, butuh Tuhan yang harus memulihkan kembali dia. Udah ada yang lost, kayaknya tuh udah kayak apa ya gitu loh. Ya, kayak dia merasa udah ya udahlah gitu ya. Nah, jadi dampaknya juga panjang bagi diri kita sendiri, gitu ya. Nah, yang pasti adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Udah pasti ini, ya. Cahaya kemuliaan Tuhan hilang, gitu ya. Hidup persekutuan dengan Tuhan hilang, ya. Roh Kudus dalam diri kita yang punya 9 buah roh juga akan meredup, padam, gitu ya. Kalau hilang enggak padam, gitu ya. Maka kita akan menjadi orang yang berjalan dengan kekuatan sendiri. Ini enggak enak sekali, ya. Jadi ini adalah beberapa dampak yang saya simpulkan sendiri, ya, dari seks pranikah. Oke. Nah, saya diberikan tambahan ini dari pemuda, ya. Kalau begitu holding hands boleh nggak ya? Holding hands, ya. Kissing, hugging, making love. Zaman sekarang orang bilang ML itu udah lain ya, Mobile Legend ya. Seingat saya zaman saya dulu kalau udah ngomong ML tuh kayaknya itu kan suatu hal yang mengerikan. Sekarang orang bilang ML itu udah Mobile Legends ya, jadi bagus ya, nggak terlalu ngeri lagi gitu ya. Nah, saudara, boleh nggak holding hands ya? Pegangan tangan, boleh nggak cium gitu ya? Saya sih nggak bilang boleh nggak boleh, saudara ya. Saya akan mendasarinya dengan ini aja. Nah, 1 Korintus 10:23. Saya mengingat apa yang dikatakan dosen saya ketika kita bahas etika Kristen. Dia mengatakan demikian. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Lalu dosen saya memberikan batasan etika Kristen. Batasannya demikian. Ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, pikirkanlah, apakah yang saya lakukan itu berguna nggak? Ya. Jika berguna, lakukan. Jika enggak, jangan. Ya kan? Nah, yang kedua, apakah yang saya lakukan ini memuliakan Tuhan? Ya, Tuhan suka nggak dengan perbuatan saya? Nah, memuliakan Tuhan ini ada dua hal lagi nih. Ya, artinya sesuai nggak dengan kebenaran Alkitab. Jadi jangan standar memuliakan Tuhan itu perasaan, jangan ya. Ya, kebenaran Alkitab sesuai nggak? Nah, masalahnya ingat kan Kain dan Habel. Mengapa persembahan Kain Tuhan nggak berkenan? Ya, karena Kain memberikan dengan perasaan dia. Saya petani, saya kasih tumbuh-tumbuhan. Ya, dia tidak memberikan persembahan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan maunya darah, ya kan? Jelas ya. Jadi apakah yang saya lakukan? Jadi jangan mengerjakan sesuatu dengan standarnya hati saya. Nanti jatuhnya seperti Kain, salah. Paham ya? Tapi seperti Habel, memberikan persembahan yang benar dengan standar kebenaran Tuhan. Tuhan maunya darah, gitu kan? Nah, kalau bahas ini panjang lagi nih, anak murid saya bertanya, lah Tuhan kalau gitu kenapa nggak ngomong sama Kain, Bu? Ya kan? Siapa bilang nggak ngomong? Saya bilang gitu. Setelah Tuhan menolak persembahannya Kain, ya,
Tuhan ngomong sama Kain kan, Tuhan konseling Kain. Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram, hati-hati lo ada iblis. Tuhan konseling Kain, tapi Kain nggak mau diajak ngobrol, ya kan? Tuhan mau ngomong, ya kan? Tapi Kain nggak mau, udah main marah aja, dan dia bunuh Habel. Jelas ya? Apakah fair? Fair banget gitu. Karena Tuhan konseling Kain kok, gitu ya. Dalam ketidaktahuan Tuhan mau kasih tahu, ya kan? Nah jadi ini saudara perhatikan ya, yang kedua ini. Apakah yang saya lakukan itu memuliakan nama Tuhan? Gitu. Dalam 2 poin. Yang pertama, sesuai dengan kebenaran Tuhan nggak? Yang kedua, yang nomor 3 ini. Yang memuliakan Tuhan nggak? Artinya, orang-orang senang nggak dengan apa yang saya? Jadi berkat nggak bagi sesama? Gitu. Ketika saya melakukan itu, jadi berkat nggak ya buat orang? Nah, ini etikanya. Ini prinsip etika Kristen. Nah, saya kembali ke sini. Pegangan tangan. Ini cuma cerita aja teman-teman ya. Boleh nggak pegangan tangan? Murid saya juga bertanya, Bu, boleh nggak pegangan tangan kalau lagi pacaran? Saya tanya begini, tujuan kamu pegangan tangan apa? Kalau kamu lagi nyebrang jalan, ya, lalu ada mobil. Saya masih ingat ketika pertama kali saya pacaran sama bapaknya Icel, itu kami pelayanan ke Malang ya. Itu mau nyebrang jalan, saya langsung begini, menghindar gitu ya. Karena bagi saya itu suatu hal yang menjijikkan gitu ya. Maksud saya anti. Itu masih awal-awal, lama-lama enggak. Nah, saudara, perhatikan tujuan kamu pegang tangan apa? Ya, ketika memang mau menjaga melindungi, ya silakan gitu kan. Nah, kembali ke sini kan. Tapi ada yang mengambil silakan itu akhirnya di bioskop. Ya, pegang-pegang. Nah, lalu saya bilang sama murid saya, "Nak, kamu coba pegang ini kamu." Saudara coba. Ya. Saya mau lihat saudara nih. Pegang tangannya. Geli nggak? Geli ya, saya cuma lihat wajahnya Randi Bira. Yang lainnya nutup video, ya kan? Kita aja ketika kita diginiin, ini ada rasa ya, ada rasa sesuatu lah ya. Pikirkan ketika orang yang kita cintai, yang kita kalau deket tuh deg-degan, deg-deg gitu ya, memegang itu, ya kan, lalu di apa-apa lagi lah gitu ya, digenggam-genggam segala macam. Apa respon yang terjadi di tubuh kita? Wah, surga dunia banget ya. Dulu saya pernah ikut seminar yang sangat bagus tentang hal ini. Dia bilang begini, orang itu ciuman. Ini kita buka-bukaan ya, nggak apa ya, sharingnya agak lebih sehat gitu ya. Orang ciuman itu nggak ada yang tangannya di belakang, katanya gitu. Bapak itu bagus banget. Ini saya udah menikah juga, saya bisa cerita ini. Orang itu kalau pacaran ciuman nggak ada yang tangannya di belakang, pasti tangannya. Nah, saudara ngerti ya? Dan dia mengatakan gini, manusia itu punya saraf yang paling sensitif itu di mana? Tangan dan bibir. Jadi ketika itu disentuh dengan sentuhan listrik dari orang lain, itu menjalar ke yang lain. Gitu ya. Pertanyaan ntar dulu saya selesaikan dikit lagi, ya. Oke ya. Jadi saya kembali ke presentasi saya. Nih, ya. Pegangan tangan tujuannya apa? Saya ngomong ke murid saya juga. Kalau menjaga melindungi, ya itu hati kamu sih, gitu ya. Tapi kalau udah yang lain, hati-hati, karena saraf ini sensitif. Kissing juga demikian, ya. Dulu saya pernah diajarin juga dengan sangat ekstrim. Ada yang mengatakan boleh dong cium. Dia bilang boleh ciuman, tapi ciuman kering katanya. Ciuman kering maksudnya apa? Pipi ke pipi gitu, yang kering-kering gitu kan. Kalau bibir kan basah, nah itu katanya nggak boleh. Ya saya sih kembali kepada teman-teman ya, kembali ke sini, ya. Dan memang bibir itu adalah sesuatu tempat yang sangat sensitif. Dan orang kalau udah ciuman bibir, itu nggak ada yang tangannya di belakang. Itu akan menjalar ke yang lain. Jangan percaya sama saya ya. Maksudnya jangan nggak percaya lalu kamu coba-coba, jangan. Percaya aja deh. Ya. Percaya aja dan jangan dicoba. Ya. Hugging, hug. Ya apalagi ini ya, saudara ya. Aduh. Ya apalagi yang ini. Gitu ya, saudara tahu sendiri lah ya. Yang jelas Alkitab mengatakan diberkati dulu baru beranak cucu. Jadi itu urutan yang jelas dari Alkitab. Ingat kisah Amnon Tamar. Ingat kisah Amnon Tamar. Dan anak-anak perempuan, ingatlah Kejadian 3:16. Ya. Nah, maka kamu akan menjaga diri kamu.
ya. Jadi kalau saya ditanya boleh nggak ini, boleh nggak itu, saya kembali ke sini. Untuk apa? Ya, jika cowok itu sayang sama kamu, dia akan jaga kamu kok sampai ke pernikahan. Ya, jika cewek itu adalah cewek yang tepat untuk menjadi mama bagi anak-anakmu kelak, dia akan jaga dirinya kok. Anak-anak kamu akan butuh banyak bimbingan. Ya, apakah kamu mau menikah dengan perempuan yang gitu ya? Dan perempuan, apakah kamu mau menikah dengan laki-laki yang dari awal pun tidak menjaga kamu? Saudara ya, jadi saya kembalikan kepada kalian semuanya, kembali ke sini. Kalau saya pribadi, saya cukup ekstrim orangnya, jangan dulu deh, gitu. Ada saat yang tepat, ya, karena seks itu indah sekali kalau kamu kerjakan di waktu yang tepat. Tapi akan jadi tidak indah ketika kamu kerjakan di waktu yang salah. Karena seks itu milik Tuhan yang menciptakan, bukan dosa, bukan iblis. Itu milik Tuhan, ya. Jadi lakukan di dalam tangan Tuhan. Oke, saya menyelesaikan dengan ini saja. Nah, silahkan, kita mungkin lebih banyak bercakap-cakap dulu diskusi saya, materi saya, ya, Pak Okto. Saya kembalikan kepada. Oke, terima kasih dari Bu Ira yang sudah menyampaikan materinya sangat bagus dan menarik perhatian buat kami sebagai anak-anak muda, sangat memberkati kami semua. Selanjutnya kita akan melihat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Andreas. Dampak dari berhubungan seks sebelum menikah. Dari poin pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ira tadi. Yang pertama, ketika sudah terjebak melakukan hubungan seks, jangan aborsi dan jangan pernikahan ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika lihat dari orang tua yang sangat menikahi anak-anaknya? Bagaimana tanggapan kita tentang itu? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ira. Ya, memang ini hal yang sulit ya. Tapi Andreas, Mas Andreas, ya, perlu berbicara dengan hamba Tuhan, konseling orang tua, harus bicara. Ini bukan masalah boleh nggak boleh, ini dampaknya panjang. Jadi orang tua pun harus konseling dengan gembala, harus mengerti dari kebenaran Alkitab, dan anak pun harus dipulihkan. Biasanya tuh anak yang hubungan seks pranikah tuh ada sesuatu dengan orang tua juga sih. Jadi harus relasi yang terpulihkan antara orang tua dan anak, yang diperbaiki gitu ya. Nah, siap nggak dengan dampak-dampak kedepannya itu loh? Kesian nantinya, ya. Karena rumah tangga itu akan berbicara untuk selamanya, gitu. Ya, siap nggak menanggung itu? Itu kan seperti yang saya bilang kan. Nah, banyak sekali dampaknya. Ada bisa merendahkan lah atau apa, kepercayaan antara dua-duanya gitu. Jadi mesti ada konseling dulu panjang. Jangan oleh karena malu udah bengkak perutnya langsung dinikahkan, jangan dulu deh. Gitu. Ini juga saya ngomong seperti ini karena saya juga berusaha mencari beberapa informasi ya. Saya juga banyak baca dari beberapa hamba-hamba Tuhan terkenal ya. Mereka juga menyarankan yang sama sih. Makanya saya berani ngomong gitu. Ya Andreas ya. Jadi orang tua dan anak dikonseling dulu gitu. Supaya kalau sudah pulih silahkan gitu ya. Kalau sudah benar silahkan. Gitu. Intinya jangan jadikan pernikahan sebagai hukuman. Jika belum dipulihkan jangan. Nanti kasihan. Gitu sih tanggapan saya. Ada mungkin. Oke. Terima kasih Ira. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Boleh. Oke. Melihat dari pertanyaan dari Kak Andreas, saya boleh memberikan jawaban sedikit berdasarkan fakta empiris. Kalau melihat dari fakta empiris yang saya lihat, notabene-nya kalau kita perhatikan di kampung-kampung loh ya, ini sendiri yang saya alami, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau di kampung saya, kebanyakan orang berhubungan seks itu sebelum menikah. Dalam tanda kutip, mereka mengatakan bahwa makan dulu sebelum berdoa. Jadi mereka harus melakukan dulu baru berdoa, seperti itu.
Nah ini menjadi menjadi sebuah permasalahan yang artinya akan merambat ke mana-mana, dan bukan hanya kepada orang tua dan juga pasangan tersebut, tetapi juga menjadi sebuah tolak ukur, menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah itu akan jadi sampai akhirnya. Nah, melihat dengan keadaan sebagai fakta empiris yang saya alami, yang saya melihat di tempat saya sendiri, ternyata kalau sudah melakukan hal demikian, kalau memang cewek itu atau perempuan itu tidak senang atau merasa malu, maka dia akan melakukan yang namanya aborsi. Nah, itu terjadi, dan fakta yang saya temukan memang itu terjadi di tempat saya sendiri, dan itu sangat menyedihkan sekali kalau kita menemukan hal demikian. Nah, ini kembali kepada pihak yang berwenang seperti orang tua dari kedua belah pihak, yang bagaimana caranya supaya kedua belah pihak ini bisa menyatu seperti itu. Dan ini mungkin saya mengatakan bahwa memang seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Sunila tadi, sesuai dengan fakta-fakta yang sudah ditetapkan oleh Alkitab, memang itu sesuatu yang sangat salah menurut kepercayaan kita. Nah, itu menurut saya sesuatu hal yang mengerikan sekali kalau kita melakukan aborsi seperti itu, karena kita tahu bahwa anak yang dikandung oleh perempuan itu adalah pemberian Tuhan, ya. Itu adalah pemberian Tuhan yang pada dasarnya kalau kita membuang anak itu atau kita melakukan aborsi, pada dasarnya kita sudah melakukan sesuatu kejahatan di mata Tuhan. Ya, itu sih tambahan dari saya untuk kita melihat bagaimana aborsi yang dilakukan ketika sudah melakukan hubungan seks. Terima kasih. Mungkin ada sanggahan dari Pak Andrea. Kak Andrea sih waktu ya. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Dan yang ini yang saya perlu tanggapi, misalnya gini, bagaimana dengan apakah jika kita tidak menikahi perempuan itu, misalnya kalau kita tidak menikahinya, apakah itu memang tidak bertentangan dengan Alkitab? Sedangkan kita seolah-olah kan membiarkan perempuan itu untuk membesarkan anak itu sendiri. Jadi apakah itu memang tidak bertentangan dengan Alkitab, dengan hal yang kita lakukan untuk membiarkan dia tidak kita nikahi secara langsung? Itu aja sih. Nah, kalau misalnya terjadi pada Andreas nih ya, tapi amit-amit ya, sebagai orang percaya yang kemudian Roh Kudus menyatakan itu, ya bagus, ya kan? Nah, berarti sudah ada pergumulan dengan Tuhan, ya kan? Ada tanggung jawab dari dosa. Nah, silakan, tapi harus tahu juga gitu ya. Maksud saya ini dua belah pihak keluarga besar juga dikonseling gitu loh tentang hal ini, dampak-dampaknya segala macam, dan pemulihan tadi mesti ada sih, pemulihan relasi orang tua sama anak gitu ya, dan nantinya gitu, karena pernikahan itu complicated banget gitu, nggak segampang kita maaf ya berhubungan seks, enggak, itu sangat complicated. Jadi perlu memang bimbingan dari hamba Tuhan gitu, dan kalau memang sudah dicerahkan si cowok tadi kayak gitu ya bagus. Nah, masalahnya kalau ceweknya yang mau aborsi ya jangan gitu kan, ya gitu ya. Nah, atau si ceweknya yang dipaksa untuk menikah, memaksa cowoknya menikah sementara cowoknya nggak mau, jangan, nanti kasihan ceweknya ya, dapat cowok yang nggak percaya Tuhan lagi, yang nakal lagi, ya kan, hanya demi menanggung malu, aduh gitu, kasihan, nanti panjang. Mendingan tanggung akibat dosa, minta ampun sama Tuhan ya, tanggung akibat dosa. Tapi kalau dari sisi tadi Andreas tadi ya bagus gitu, ya kan? Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Kak Andreas. Mungkin ada lagi yang mau ingin bertanya, soalnya dari kolom chat pertanyaannya memang tidak ada yang bertanya. Iya. Tapi saya persilahkan kepada setiap pribadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua bisa ditanyakan, sehingga kita lakukan lagi kalau ya berpacaran dan sebagainya.
Kalau boleh saran ya anak-anak muda ya, dari saya muda sangat memegang kisah Ishak gitu ya. Ishak itu salah satu contoh yang saya teladani ya. Dalam mencari jodoh itu bagus, dia benar-benar mengikuti kata orang tuanya sebagai wakil Tuhan ya. Lalu orang tuanya pun maksud saya langkah-langkahnya itu bagus banget ya, mencari orang yang dari kalangan orang percaya gitu ya. Lalu bujangnya kan ketika mau mencari istri kan selalu berdoa sama Tuhan gitu ya, minta tanda. Itu juga mesti hati-hati sih, minta tanda, saya kasih kutip gitu ya, dari Tuhan gitu kan. Pokoknya ada pergumulan sama Tuhan hingga akhirnya dapatlah istrinya Ishak. Dan cuman Ishak kan yang di Alkitab ya, ada juga sih istrinya cuma satu gitu kan, tapi kan langka ya. Jadi coba ikutin Ishak deh. Ishak itu dalam mencari jodoh itu bagus, bujangnya sih bukan dianya, tapi itu kan satu kesatuan. Bagaimana tanggapan tentang budaya? Contoh kasus seperti Ronaldo yang sudah punya anak tapi belum nikah. Menurut saya kasus Cristiano Ronaldo itu budaya. Budaya apa? Budaya negeri Eropa ya. Oke Randi, saya langsung saja mencoba menjawab ya. Nanti kalau mau ditambahin boleh ya Okto atau yang lain. Tadi kan saya bilang ya, dunia ini memang sekarang sedang diikat sama yang namanya postmodern ya. Semua kebenaran itu relatif, tidak ada kebenaran mutlak ya, setuju ya. Dan itulah yang terjadi dalam dunia ini. Nah kalau kita nggak punya standar kebenaran, nah itu kan bahaya ya kan, bahaya gitu ya. Kenapa Tuhan kasih aturan? Sebenarnya gini, banyak sekali yang mengatakan begini, anak-anak remaja yang saya layani, kenapa sih Bu ikut Kristen tuh ribet? Ribetnya di mana? Saya bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya tanya, aturan yang Tuhan bikin tuh buat siapa? Ya, hal sepele deh. Jangan mencuri. Ketika nggak ada aturan itu, mau nggak kamu keluar rumah? Jangan membunuh. Mau nggak kamu keluar rumah? Nggak mau kan? Saya juga takut. Jika nggak ada aturan yang dibikin di negara, nggak ada aturan yang dibikin di dalam hukum Taurat, kamu berani nggak keluar rumah? Ya. Ini ada sebuah film ya, film yang dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, saya lupa namanya apa tuh, dikasih kebebasan orang membunuh ya. Nah bayangkan kalau dunia kita nggak ada aturan, apa yang terjadi saudara? Ngeri ya. Jadi sebenarnya ketika Tuhan kasih aturan itu demi kebaikan siapa? Kita. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah mulia, Tuhan sudah damai di surga. Tapi ketika Tuhan kasih aturan buat siapa? Kita ya. Termasuk diantaranya poin yang ke-7 tadi, jangan berzina ke-7 ya. Ketika Tuhan kasih itu, aturan itu buat siapa? Buat kita. Saudara bayangin kalau kita hidup seperti budaya yang di luar Alkitab, ngeri loh gitu ya. Menikah dulu sebelum makan dulu sebelum berdoa gitu kan. Itu dampak itunya banyak sekali loh. Oke lah, dunia mungkin membenarkan, ini kan sudah biasa lah. Jujur di hati kecil saudara sendiri gitu ya. Ya setiap kita kan punya Allah ya, ada roh Allah yang di dalam diri kita, ada hati nurani, itu pasti bekerja ya kan. Nah kalau saya sih bilang bahwa standar hidup kita janganlah kepada budaya yang tidak menjadikan Alkitab sebagai standarnya ya. Standar hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan gitu ya. Jadi sekalipun orang mengatakan boleh, nggak apa-apa kok, gini gitu. Nah satu hal yang kita mesti ingat ya, aturan yang Tuhan buat itu berguna bagi kita, dan dunia ini milik Tuhan ya kan. Masalahnya itu ya, dunia ini milik Tuhan. Orang ateis pun akhirnya mau percaya Tuhan dengan alasan yang sangat simpel, apa? Nanti kalau beneran ada neraka gimana? Udah aku percaya Tuhan aja. Ini kan itu alasan yang paling bodoh ya enggak? Kenapa mau percaya Tuhan? Ya misalnya ada Tuhan beneran gimana gitu kan. Nah ngerti ya, masalahnya faktanya dunia ini milik Tuhan, ada surga dan neraka ya. Tapi puji Tuhannya, Tuhan kita itu baik ya kan ya, kasih aturan buat kita, dan ketika kita mati Tuhan kasih surga
di dunia pun Tuhan pelihara kita, ya kan? Nah, jadi mari kita kembali kepada ini, Tuhan buat karena cintanya buat kita kan. Segala sesuatu biar rapi, biar teratur, biar indah dan sejahtera. Gitu. Ya, saya bisa menyampaikan itu saja sih. Mungkin ada tambahan dari Pak Okto atau yang lain, boleh? Ada permintaan tips dari kita semua untuk bagaimana caranya untuk pacaran itu bisa sampai kepada pernikahan yang kudus. Ya, kalau nanya saya sih, saya kan perempuan ya, saudara ya. Saya nggak tahu dari sisi laki-laki sih. Nah, memang puji Tuhan, saya ini perempuan yang kolot ya. Saya pacaran juga cuma sama bapaknya Icel tuh. Ya, saya kuliah baru pacaran. Nah, nggak ada tips yang benar sih, tapi memang saya dulu punya guru sekolah minggu, kelas 6 SD, diajarin saya, dari sekarang berdoa ya buat jodoh Ira, gitu. Jadi saya dari kelas 6 SD udah berdoa untuk jodoh, gitu ya. Jadi setiap kali saya suka sama orang, saya curhatnya ke Tuhan doang, gitu ya. Nah, jadi ketika kalian sudah pacaran, ya tipsnya apa ya supaya sampai ke pernikahan yang kudus? Halo Lia, mungkin saya bisa bantu. Tapi Ya. saya ketik aja. Oh, pernikahan yang kudus ya ini tipsnya segitiga. Ya, ini selalu menjadi kekuatan yang saya sampaikan kepada setiap orang. Cinta itu harus segitiga. Ya, ini satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Masing-masing punya ego, punya keinginan. Ya, laki-lakinya mau begini, perempuan mau begini, akan menjadi seperti ini. Jadi mesti ada dasar yang sama, laki-laki dan perempuan, yaitu kuasa yang hebat dan besar, yaitu Tuhan. Harus ada Tuhan. Maka Tuhan inilah yang akan jika dua-duanya ini punya dasar Tuhan, percayalah kuasa Tuhan ini akan menyatukan. Yang satu lagi marah, nggak mau, tapi kuasa doa itu terus, satu lagi ngambek, tapi Tuhan terus akhirnya bersatu. Ya, gitu. Jadi saya selalu memegang prinsip kepada orang juga kalau bertanya, cinta itu harus segitiga. Segitiga bukan berarti orang lain ya, tapi ada dasar yang sama kita miliki. Makanya kan Okto minggu lalu bahas kan, boleh nggak pacaran beda iman? Ya nanti ininya nggak nyambung segitiganya, gitu ya. Jadi cinta itu harus segitiga, ada kekuatan supranatural yang di luar kekuatan kita yang egois ini yang bisa menyatukan, gitu. Jadi supaya sampai kepada pernikahan yang kudus ya dalam Tuhan dua-duanya, ya supaya Tuhan pelihara, Tuhan yang menjaga. Dalam Tuhannya seperti apa banyak, ya kan, banyak aplikasinya kan, ya. Ya dua-duanya punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu yang paling penting. Ya, dua-duanya punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya dulu pernah berantem sama bapaknya Icel waktu masih pacaran. Tuhan ngomong ke saya, dia minta tanda, saya mau putus dari Ira. Dan ternyata Tuhan bisikan ke saya, buat seperti ini. Saya buat seperti itu, dan ternyata ketika dia bilang, kok tiba-tiba bener ya, lu buat seperti ini ya, gitu. Jadi ada Tuhan yang kembali memulihkan relasi kami, ya. Jadi ya itu hal yang di luar kuasa kita sih ya, gitu. Jadi ya itu ya, ya ada Tuhan, punya relasi pribadi dengan Tuhan dua-duanya. Itu sih, Nova.